Kalau kemarin gue udah ngasih beberapa rekomendasi laptop murah meriah yang enak dipakai buat kegiatan kuliah, editing ringan dan sekelasnya di harga 5-6 jutaan, sekarang gue naikin dikit levelnya ke 8 jutaan. Dan standarisasi di 8 jutaan itu kita bisa dapet laptop yang layarnya udah harus Full HD 1080 pixel. Plus pastinya juga udah dapet SSD, bukan lagi pakai hard disk, HDD. Kira-kira laptop apa aja itu dan apa kelebihannya? Terus cocok gak buat lu? Kira-kira? Kasih like aja dulu bentar kali ya di video ini sebagai dukungan buat gue dan Technodyme semuanya. Tapi disclaimer aja dulu bentar ya. Sekarang harga laptop lagi nggak normal dan stoknya juga pada langka buat produk-produk tertentu kalau nyarinya online. Jadi mungkin harga laptop-laptop yang gue bahas ini bisa agak jauh melenceng dari link-link yang sekarang gue taruh di deskripsi. Paham ya? Harus paham supaya nggak nyalahin gue. Oke, pertama ada Asus VivoBook Ultra 15 OLED K513. Nah, untuk yang teratas atau salah satu yang paling worth it di harga 8 jutaan nambah 500 ribu, menurut gue adalah laptop baru rilisan Asus satu ini. Kalau kebanyakan laptop di bawah 10 juta bahkan di atas itu masih ada aja yang ngasih layar sekelas IPS. Banyak sih emang, hampir rata-rata. Nah, di VivoBook Ultra 15 yang gue rekomendasi ini udah pakai panel OLED. Dimana dengan demikian, artinya sudut pandang buat ngelihat visual dari layar laptop ini luas banget. Tetap kelihatan jelas walau dari samping, kanan kiri, atas atau bawah. Laptop ini juga tergolong portable banget, soalnya cuma punya ketebalan 1,8 cm doang, dengan berat 1,7 kg. Jadi ini bakal cocok buat dipakai ngedesain sambil pakai wifi di cafe siang bolong. Nikmati senja juga cakep sih, sambil nonton sesuatu. Kalau soal desain, bodi belakang atau sisi sampingnya biasa aja, normal-normal enggak mencolok. Tapi waktu dibuka, barulah kita bisa ngerasain experience pakai laptop Asus satu ini. Di keyboard udah dikasih backlight, tombol enter juga dikasih pemisah warna kuning. Dan tentunya bikin nyaman mata kita karena layarnya enggak burik. Ups. Dengan kombinasi layar 15 inch, Full HD 60Hz plus OLED, Asus VivoBook Ultra 15 K513 juga udah ngasih label sRGB 100% dengan kecerahan layar 406 nits. Dimana kalau kita turun ke 7 jutaan ke bawah, label kecerahan layarnya bahkan kayak kebanyakan masih ngasih cuman 200 nits aja. 2 kali lipat. Untuk bagian layar serius, dia cakep banget kok. Udah terang, warnanya akurat, plus nyaman dipakai buat nonton rame-rame. Kalau kamu seorang editor yang mainnya di tampilan visual kayak ngedit foto wedding maksud gue, atau color grading video, ini cocok buat kamu. Serius. Selain dikasih layar yang cocok buat editing, tentu kita juga butuh yang namanya performa prosesor yang mendukung. Dan laptop ini udah dikasih hal itu. CPU-nya pakai Intel Tiger Lake. Yang agak sayang, kita cuma dikasih RAM bawaan 4GB aja. Jadi waktu ngebeli laptop ini, kita harus effort dikit lagi buat nambah satu keping lagi supaya jadi 8GB. Dan ingat ya, itu harus karena pengoptimalan kekuatannya bakalan beda jauh. Kalau udah ditambahin satu keping RAM lagi, maka performanya bakal kelihatan lebih maksimal. Perbandingannya sebagai buktinya gini, kita bisa lancar main beberapa game mainstream di preset medium kayak Valorant atau Dota 2. Bisa dapet 90 FPS lagi malah. Sementara kalau misalkan cuma 4GB, dia stuttering dan banyak masalah pokoknya. Menurut gue, kalau ada yang mendang-mendingan di harga 8 jutaan, laptop ini keluar paling atas sebagai pemenang. Cuman itu tadi catatannya, RAM-nya harus ditambah sedikit. Nambah duit sih. Oh iya, tapi kamu harus banget upgrade ke dual channel ya. Ini disclaimer keras, supaya bisa lancar dipakai ngedit video sama ngegame. Dan ini salah satu laptopnya desainer banget sih buat para desainer. Untuk keseluruhan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada Asus A4 16EP FHD 352. Masih dari Asus, laptop 8 jutaan satu ini sebenarnya rilis awal di level 7 jutaan. Tapi sekarang harganya malah masuk ke 8 juta karena keimbas pasaran yang lagi enggak stabil. Kalau yang ini punya nilai plus positif soal performa dan portabilitasnya. Selain CPU yang udah Intel Core Tiger Lake, kita juga dapat GPU Nvidia MX 330 yang performanya lumayan lah, bisa diajak buat main Valorant atau Dota 60 fps di medium sampai lowest.
Genshin Impact pun bisa kok lowest, tapi stabilnya 30 fps ya. Lumayan lah bisa main, yang penting bisa main kan. Nggak nanggung-nanggung kita juga udah langsung dapet SSD berkapasitas setengah TB alias 512 GB. Selain itu ada slot ekspansi lagi buat nambah hard disk atau SSD SATA lagi, yang tipe SATA ya, bukan buat M.2. Tapi kalau soal layar, ya kalau gue bilang jauh ketimbang yang nomor 1 tadi. Soalnya masih TN dan cuma dikasih 220 nits aja buat kecerahannya. Oh iya, supaya nggak sesat juga, RAM bawaan laptop ini juga cuma dikasih 4 GB aja. Jadi ya lu harus keluar duit lagi nanti buat tambah 4 GB lagi. Dan sebagai perbandingan dengan laptop sebelumnya, simak aja spesifikasi berikut. Di 8 jutaan paling aman dan nyaman berikutnya kita dikasih produknya Lenovo, yaitu ThinkBook 14 G2. Buat yang ketiga ini tergolong aman banget sih, mulai dari buat desain dan kualitas webcamnya dia buat kegiatan meeting atau belajar daring. Kalau soal performa ya secukupnya aja sih, buat sekedar ngedit foto di Photoshop atau multitasking. Prosesor dia pakai Ryzen 3 4300U yang juga udah sepaket sama integrated GPU. RAM-nya sayang dikasih 4 GB aja lagi. Jadi kamu lagi-lagi harus keluar duit tambahan supaya bisa ngoptimalin performanya ke 8 GB. Sing penting layar Full HD dan IPS juga, bukan TN lagi. Dan enaknya lagi, kita dijatahin 2 USB Type-C. Lumayan kan? Untuk spesifikasi detailnya adalah sebagai berikut. Nah, kalau kamu nyari laptop yang agak nge-push ke performa di 8 jutaan, salah satu jawabannya adalah Acer Aspire 3 Slim A31422. Agak ribet. Yang ini pakainya udah Ryzen 5, lebih spesifiknya Ryzen 5 3500U yang udah SoC alias nyatu sama PG8, udah ada integrated GPU. Selain itu layarnya juga udah cakep, 14 inch dengan resolusi Full HD. Sisanya RAM udah langsung dapet 8 GB, SSD 512 GB dan port konektivitasnya juga tergolong udah lengkap. Laptop ini bisa dibikin lurus sampai 180 derajat yang jadi nilai plus tersendiri. Terakhir, yang jadi penutup di list gue kali ini adalah HP 14S FQ0011A. Salah satu best value laptop dengan prosesor 6 core saat ini adalah laptop yang gue bahas terakhir. Dikombinasikan dengan layar 14 inch Full HD IPS plus RAM yang udah langsung dikasih 8 GB, laptop ini jadi serbaguna untuk banyak skema. Game mainstream bisa lancar, editing Photoshop aman, dan bahkan cocok buat ngedit video Full HD di Premiere Pro. Asal timelinenya nanti nggak terlalu banyak juga sih. Pokoknya kalau cari yang lebih dari sekedar fungsional, laptop ini mungkin cocok sama kamu. Yang paling pas lah, paling aman 8 jutaan. Intinya buat budget beneran mepet di 8 jutaan, HP 14S versi yang gue bahas terakhir ini adalah salah satu pilihan terbaiknya. Oke, itulah tadi beberapa rekomendasi laptop 8 jutaan yang tergolong murah meriah. 8 juta itu bukan duit yang dikit juga sih. Tapi ya udahlah, semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi referensi buat lu. Sampai ketemu di konten teknoden berikutnya. Dah.